Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Kita ulas film terbaru berjudul Vetayan yang artinya pemburu. Film ini dibintangi aktor terbesar Tamil. Siapa lagi kalau bukan superstar Rajinikan. Film tahun 2024 ini juga menghadirkan legenda Bollywood Amitabh Bachchan. Ada pula aktor serba bisa Malayalam Fahad Fazil. Kemudian aktor ikonik Telugu Rana Daggubati yang pernah menjadi Balaladeva dalam film Bahubali. Oke, selamat menikmati. Para penjahat di distrik Kanyakumari, Tamil Nadu sedang ketakutan dengan institusi kepolisian. Hanya beberapa penjahat yang masih berani membusungkan dada karena menganggap semua polisi bisa dikendalikan dengan uang. Kepala Polisi Kanyakumari, Inspektur Adian mendatangi lokasi para penjahat itu. Adian datang bukan untuk melakukan penangkapan, tapi untuk membunuh mereka. Bagi Adian, penjahat yang tidak bisa dibina, maka akan dibinasakan. Itulah yang membuat Adian dikenali sebagai polisi spesialis pertemuan. இன்னைக்கு வேட்டை கன்ஃபார்ம். Sosok Adian merupakan polisi jujur, terampil, dan berani. Dalam melaksanakan tugasnya, Adian dibantu mantan pencuri bernama Patrick. Selain sebagai informan, Patrick juga berperan menjadi asisten pribadi Adian. Kesibukan Adian tidak membuatnya lupa dengan kewajiban sebagai suami. Adian selalu mendukung istrinya, Tara, yang seorang YouTuber memasak. Mereka pasangan bahagia meski tidak dikaruniai anak. Suatu malam, Adian membaca surat masuk dari seorang guru sekolah menengah bernama Sarania. Isi surat itu tentang banyaknya narkoboy jenis Genji yang disimpan di ruang kelas. Sarania protes kepada pimpinannya yang membiarkan barang itu ada di sekolah. Tapi kepala sekolah mengaku tidak bisa berbuat apa-apa karena milik politisi yang di-backup polisi. Untuk menindaklanjuti surat tersebut, Adian menugaskan asisten pribadinya, Patrick, untuk datang terlebih dahulu ke sekolah. Patrick menemui Sarania dan berkenalan. Setelah itu, alat pelacak dipasang di narkoboy. Patrick bicara jujur tentang identitasnya yang seorang mantan pencuri. Dulu, Patrick mendapatkan banyak uang dengan menggunakan bakatnya sebagai ahli cyber. SP Adianlah yang menyadarkan Patrick agar memanfaatkan kemampuannya untuk kebaikan. Alat pelacak yang dipasang Patrick sudah aktif. Barang narkoboy dibawa ke sebuah tempat. Patrick dan Adian bisa melihat suasana di sana dengan alat ciptaan Patrick. Semua barang itu milik geng jahat pimpinan Kumaresan. Pagi-pagi, Adian membawa pasukannya untuk melakukan penggerebekan. Aksi baku tembak terjadi. Polisi jauh lebih unggul. Kumaresan selaku pimpinan geng berhasil ditangkap. Kumaresan sama sekali tidak takut ditangkap. Dia yakin bisa bebas dengan mudah karena orang-orang di belakangnya memiliki jabatan tinggi. Adian menyadari orang seperti Kumaresan dilindungi sistem. Oleh karena itu, Kumaresan dibiarkan melarikan diri. Adian jadi memiliki alasan untuk melakukan kekerasan. Bagi Adian, kejahatan yang telah dilakukan Kumaresan tidak termaafkan. Banyak anak muda telah kecanduan narkoboy. Kumaresan harus dihukum mati. Apabila dibawa ke pengadilan, Kumaresan pasti akan bebas. Kumaresan mengakui semua kejahatannya. Tapi kejahatan itu bisa dilakukan berkat bantuan anggota polisi. Kumaresan menunjuk anak buah Adian, Inspektur Magadi, yang selama ini menerima suap.
Adian sangat benci dengan oknum polisi yang menjadi budak penjahat. Kumaresan dipersilahkan menembak Magadi. Sebagai imbalannya, Kumaresan akan dibiarkan kabur melarikan diri. Tanpa pikir panjang, Kumaresan langsung menembak Magadi. Lalu Adian menembak mati Kumaresan yang dianggap telah membunuh polisi. Begitulah cara Adian mengakhiri nyawa penjahat tanpa melanggar hak asasi manusia. Selanjutnya, semua barang sitaan narkoboy dibakar alias dimusnahkan. Keberhasilan polisi menghentikan peredaran narkoboy berkat bantuan dan keberanian guru sekolah bernama Sarania. Adian mengundang Sarania ke rumahnya. Jasa Sarania juga membuat karir gurunya membaik. Sarania dimutasi menjadi guru di kota Chennai sesuai keinginannya. Dengan begitu, Sarania bisa mengajar sambil melanjutkan pendidikan pasca sarjana. Adian sendiri harus menghadapi Komisi Hak Asasi Manusia di pengadilan. Adian diadili karena membunuh penjahat tanpa proses hukum. Untungnya Adian selalu mampu menghadirkan bukti bahwa tindakan polisi hanya untuk membela diri. Anggota senior Komnas HAM, Satyadev Bramadut, sangat tidak menyukai Adian. Hanya saja Satyadev belum memiliki bukti untuk menjerat Adian. Satyadev sedang menunggu Adian melakukan kesalahan. Beberapa bulan kemudian, Sarania yang sudah pindah mengajar ke Chennai sedang ada di sekolah seorang diri. Tanpa diduga, seorang pria misterius datang mengincar nyawa Sarania. Sekuat tenaga, Sarania berusaha menyelamatkan diri. Sarania berkali-kali menelpon Adian untuk meminta bantuan. Tapi Adian tidak mengangkat HP-nya. Sarania bersembunyi di atas gedung sekolah. HP-nya berdering karena ada panggilan masuk dari orang bernama Guna. Sarania merijek panggilan itu agar tidak ketahuan. Sialnya, keberadaan Sarania ditemukan oleh si pria misterius. Sarania berkali-kali dipukul tanpa bisa melawan. Pria misterius itu juga memperkaos Sarania sebelum membunuhnya. Adian yang baru membuka HP menelpon Sarania kembali, tapi Sarania sudah tidak bisa dihubungi. Tidak berselang lama, Adian menonton berita di televisi tentang kematian Sarania. Adian sangat syok dengan berita itu. Berdasarkan laporan otopsi, Sarania diketahui tidak hanya dibunuh, tapi juga telah diperkaos. Kematian tragis Sarania mengguncang masyarakat. Banyak orang menuntut agar pembunuh segera ditangkap dan dihukum mati. Mayat Sarania dibawa pulang dari Chennai ke kampung halamannya di Kanyakumari. Adian datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Adian tidak bisa berbuat apa-apa karena lokasi kejadian ada di kota Chennai. Pemerintah tidak tinggal diam. Untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Sarania, tim khusus dibentuk yang dipimpin oleh Inspektur Haris Kumar. Penyelidikan secara mendetail dilakukan oleh Haris dan tim. Haris mengumpulkan banyak informasi dari berbagai pihak. Sayangnya belum ada petunjuk penting yang didapatkan tentang pelaku pembunuhan. Adian tidak bisa tinggal diam dengan kasus pembunuhan Sarania. Adian meminta izin kepada atasannya agar bisa membantu penyelidikan. Tapi Adian dilarang terlibat. Belum tertangkapnya pelaku pembunuhan membuat masyarakat geram, terutama asosiasi guru yang terus melakukan aksi unjuk rasa. Ketua tim khusus Haris Kumar dimarahi atasannya karena lamban dalam bekerja. Tim hanya menemukan helm di sekitar lokasi milik seorang pekerja yang sempat datang memperbaiki komputer sekolah. Haris mendapat informasi HP Sarania sudah aktif kembali. Polisi bergerak cepat ke lokasi. HP Sarania ditemukan bersama besi yang diduga digunakan oleh pembunuh. Cukup mudah bagi polisi melacak orang yang membawa HP. Haris mendatangi rumah seorang pemuda bernama Guna. Tanpa banyak cincong, Haris menghajar Guna yang diyakini sebagai pembunuh Sarania. Ibu dan adik Guna tidak berdaya menghadapi polisi. Guna diseret paksa dan ditangkap. Sensational case. Government police custody 5 നാൾ തരെ. Haris memeriksa HP Sarania. Rupanya Guna telah merekam adegan pemerkosaan yang dilakukan. Guna diduga kecanduan seks. Dugaan itu diperkuat dengan pengakuan petinggi lembaga pelatihan Nat Academy tempat Guna sempat bekerja. Mantan atasan Guna, Swita, menuturkan Guna pernah ketahuan merekam karyawan wanita secara tidak senonoh.
Video dewasa juga banyak ditemukan di komputernya. Pihak Nat Academy kemudian membuat pengaduan polisi, tapi tidak lama Guna bebas dengan jaminan seseorang. Bukti Guna sebagai pembunuh Sarania semakin kuat dengan beredarnya rekaman video CCTV. Dalam rekaman itu terlihat jelas Guna mencoba melecehkan Sarania di jalan. Guna sendiri tidak mengakui perbuatannya meski dipukul. Tapi pihak kepolisian sudah yakin 100% bahwa Guna adalah pelakunya. Guna diberikan perawatan dokter untuk mengobati luka-lukanya akibat pukulan polisi. Hal yang mengejutkan, Guna melarikan diri dari rumah sakit. Polisi yang bertugas, Rupa dan rekannya, Ram, kebingungan mencari Guna. Mereka gagal menemukan Guna. Komisaris polisi DJP Srinivas mengambil langkah tegas dengan men-skors Rupa dan Ram karena dianggap lalai. Komisaris juga berjanji akan menangkap kembali Guna dalam waktu seminggu. Pemerintah mendesak kepolisian untuk segera menyelesaikan kasus tersebut. Komisaris pun memanggil Inspektur Adian yang dikenal hebat menangani penjahat. Adian dipercaya mengambil alih kasus itu untuk mengakhiri riwayat Guna. Kini Adian memimpin tim khusus yang sebelumnya dikomandoi Haris Kumar. Keberadaan Guna belum terlacak. Ibu dan adik Guna juga tidak diketahui keberadaannya. Untuk mempermudah penyelidikan, Adian tetap mempekerjakan Haris. Rupa dan Ram juga diajak bergabung kembali. Tidak ketinggalan asisten pribadi Adian, Patrick ikut dilibatkan dalam tim. Patrick telah bergerak lebih cepat dari polisi. Patrick mengetahui ada perawat yang membantu Guna kabur dari rumah sakit. Adian dan tim pergi menginterogasi perawat itu yang ternyata teman Guna. Dia membantu Guna bukan demi uang, tapi benar-benar atas dasar persahabatan. Itulah yang membuat Adian tidak menangkap si perawat. Keesokan harinya, perawat itu memberitahu Adian tentang keberadaan Guna. Diduga kuat, Guna sedang bersama temannya yang bernama Satis. Melalui nomor HP Satis, cukup mudah bagi Patrick melakukan pelacakan. Guna dipastikan sedang bersembunyi di tengah laut. Adian dan tim bergegas mencari Guna. Benar saja, Guna ditemukan bersembunyi di tengah laut menggunakan perahu penduduk lokal. Saat akan ditangkap, Guna memberikan perlawanan. Guna berhasil menyandera polisi bernama Ram. Tindakan ceroboh Guna membuat Adian memiliki kesempatan untuk memberikan hukuman setimpal. Patrick ditugaskan merekam aksi penyanderaan itu. "Saya tidak percaya polisi. Saya akan menyerah ke pengadilan dan mengungkap semuanya di sana," ujar Guna. Adian tidak mempedulikan kata-kata Guna. Adian menembak mati Guna dengan dalih menyelamatkan Ram. Bagi Adian, hukuman mati paling tepat untuk Guna. Keberhasilan Adian membuat atasannya, Komisaris Srinivas, bangga. Komisaris memberikan keterangan kepada media bahwa Guna terpaksa ditembak mati karena mengancam nyawa polisi. Terbunuhnya Guna disambut gembira sebagian besar masyarakat. Mereka merasa keadilan telah ditegakkan. Adian dianggap seperti pahlawan. Tidak semua masyarakat mendukung tindakan Adian yang sering membunuh penjahat tanpa proses hukum. Para aktivis HAM mengajukan kasus ke Mahkamah Agung untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM. Mahkamah membentuk komite untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM itu. Satya Dev yang memang tidak menyukai Adian ditunjuk memimpin penyelidikan. Satya Dev mengumpulkan berbagai informasi, mulai dari latar belakang Guna hingga hari kematiannya. Setelah menemukan fakta-fakta penting, Satya Dev memanggil para petugas polisi yang menangani kasus Guna. Tidak terkecuali Adian. Seperti biasa, Adian beralasan melepaskan tembakan untuk membela diri. Satya Dev mengajak Adian bicara empat mata. Saat itulah Adian bicara jujur bahwa dirinya memang sengaja membunuh Guna. Adian memberikan hukuman kejam agar tidak ada lagi orang yang berani melakukan hal serupa. Satya Dev membungkam mulut besar Adian. Satya Dev mengungkapkan bahwa Adian telah membunuh orang yang tidak bersalah. "Anda telah salah menilai Guna. Anda harus tahu bahwa Guna adalah lulusan teknik pertama di tempat tinggalnya," ucap Satya Dev. Menurut Satya Dev, Guna sangat menghormati guru Sarania. Hal itu terlihat dari chat di grup WhatsApp mereka. Guna juga sedang menghadiri wawancara kerja di Hyderabad sehari setelah pembunuhan Sarania. Satya Dev menyalahkan Adian yang mempercayai begitu saja semua bukti, padahal bukti-bukti itu by design. Seharusnya Adian melakukan penyelidikan secara mendalam. Adian seperti tidak percaya dengan semua yang didengarnya.
Selama ini Adian tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Untuk memperjelas semuanya, Adian menyelidiki rekaman CCTV pada hari Guna mengikuti wawancara kerja. Adian cukup kaget melihat Guna terlihat begitu tenang. Guna tidak mungkin bisa setenang itu jika benar-benar telah membunuh Sarania. Adian semakin kaget saat melihat berkas Guna yang pernah ditahan polisi dalam kasus pelecehan. Ternyata orang yang membebaskan Guna dengan jaminan adalah Sarania. Adian baru menyadari dirinya dan tim telah melakukan kesalahan fatal. Adanya rekaman CCTV yang memperlihatkan Guna melecehkan Sarania mulai diragukan. Apalagi setelah diselidiki kembali, sumber rekaman itu anonim alias tidak diketahui. Pada saat sebelum pembunuhan terjadi, Sarania sempat ditelepon oleh Guna. Saat diselidiki, lokasi Guna waktu itu ada di dalam bis. "Kita telah membunuh orang yang tidak bersalah," ucap Adian. Untuk menebus kesalahannya, Adian melakukan penyelidikan dari awal lagi. Dia dan timnya pergi ke TKP untuk mendapatkan petunjuk. Beberapa orang yang terkait kasus tersebut dimintai keterangan ulang. Adian benar-benar tidak bisa tenang menyesali kecerobohannya. Di sisi lain, dia harus menghadapi Satyadep yang akan menyeretnya ke pengadilan karena telah membunuh Guna. Apalagi Guna sempat mengaku tidak bersalah dan akan menyerah ke pengadilan. Adian memberanikan diri menemui Satyadep di rumahnya. Adian mengakui telah melakukan kesalahan besar. Satyadep hanya diam tidak memberi respon apapun. Kejutannya, ibu dan adik perempuan Guna ternyata ada di rumah Satyadep. Selama ini Satyadep merawat mereka demi keamanan. Adian meminta maaf kepada ibu Guna. Untuk menebus dosanya, Adian bersedia ditembak mati. Tapi ibu Guna hanya minta agar nama putranya dibersihkan. Guna tidak mungkin membunuh dan memperkaos Sarania. Adian bersumpah akan memperbaiki semuanya. Dia semakin berjuang keras menemukan pelaku sebenarnya. Melalui rekaman CCTV di sekitar lokasi, nampak ada seseorang yang sangat mencurigakan. Orang itu layak dicurigai karena menggunakan plat kendaraan palsu. Cukup mudah bagi kepolisian mengidentifikasi orang itu yang diketahui berasal dari negara bagian Andhra Pradesh. Setelah berkoordinasi dengan kepolisian setempat, orang yang dicurigai tercatat bernama Hanu Reddy. Selama ini Reddy dikenal sebagai pembunuh bayaran. Patrick dan Rupa pergi terlebih dahulu memantau keberadaan Hanu Reddy. Patrick bisa mengawasi Reddy dengan alat canggihnya. Rupanya ada seseorang yang memberitahu Reddy tentang kedatangan polisi. Akibatnya Patrick yang sedang mengintai tertangkap basah. Reddy akan membunuh Patrick. Saat itulah sang jagoan, Adian, datang sebagai penyelamat. వాని ప్రాణాలతో కప్పెట్టాను. Adian menghajar Reddy dan semua anak buahnya. Reddy disiksa hingga babak belur tidak berdaya. Reddy tidak memiliki pilihan lain kecuali bicara jujur. Reddy mengungkapkan dirinya dibayar oleh seseorang untuk membunuh Sarania. Sarania juga diperkaos agar kasus tersebut cepat ditutup oleh pihak kepolisian. Rupanya Reddy yang menaruh HP Sarania dan besi di toko, termasuk dengan sengaja meninggalkan helm di TKP. Tugas Reddy sampai di situ. Selebihnya ada peran orang lain yang menjadikan semua bukti itu mengarah kepada Guna. Adian akan membawa Reddy ke Chennai, tapi dalam perjalanan mereka diserang. Tanpa diduga Reddy ditemukan sudah sekarat dan meninggal. Penyerang hanya mengincar Reddy agar dalang utama tidak terbongkar. Adian tidak putus asa. Dia pergi ke lembaga pelatihan Nat Academy yang pernah melaporkan Guna dengan kasus pelecehan. Adian mencurigai lembaga tersebut membuat aduan palsu. Untuk lebih mengenal Nat Academy, Adian mencari informasi melalui YouTube. Lembaga tersebut dipimpin oleh pria ambisius bernama Natraj. Nat Academy telah menandatangani kontrak dengan Menteri Pendidikan untuk menjalankan program siswa cerdas. Kontrak senilai 25.000 crore itu untuk memberikan pelatihan kepada siswa sekolah negeri. Pelatihan dilakukan untuk membantu siswa lulus NEET atau perguruan tinggi kedokteran.
Salah satu peserta pelatihan itu adalah Citra, yang merupakan adik perempuan Guna. Adian meminta keterangan Citra dan ibunya terkait Nat Academy. Rupanya tragedi yang menimpa Sarania berawal dari cita-cita Citra yang ingin menjadi dokter. Kakak Citra, Guna, berjanji akan mewujudkan cita-cita adiknya itu. Untuk bisa lulus ujian NIT atau perguruan tinggi kedokteran sangat sulit. Ketika ada pegawai Nat Academy yang menawarkan pelatihan dengan jaminan kelulusan, Guna bersedia mendaftarkan Citra meski biayanya sangat mahal. Pihak Nat Academy juga menyiapkan dana pinjaman bank bagi yang tidak memiliki uang. Citra bisa mengikuti pelatihan, tapi ternyata pelatihan Nat Academy tidak sesuai ekspektasi. Proses pembelajaran di sana menggunakan sistem online dan berbahasa Inggris. Citra kesulitan mencerna pelajaran. Citra jadi tidak fokus juga belajar di sekolah karena mengantuk. Beban belajar yang tinggi membuat Citra frustasi. Citra tidak sanggup lagi bertahan, apalagi jika memikirkan biaya yang telah dikeluarkan kakaknya. Citra memilih untuk bundir. Saat itulah Sarania melihat Citra. Sarania menyelamatkan Citra. "Bu guru, saya tidak tahan dengan tekanan pelatihan," ungkap Citra. Sarania tidak tinggal diam. Bagi Sarania, lembaga pelatihan Nat Academy telah melakukan penipuan. Sarania dan teman-temannya melakukan aksi unjuk rasa bersama beberapa peserta pelatihan. Anehnya, Citra tetap diwajibkan membayar pinjaman di bank meski berhenti dari pelatihan. Kini Adian mulai memahami masalah yang terjadi. Guna benar-benar tidak bersalah. Seharusnya kepolisian mengetahui itu karena HP dan laptop Guna telah disita. Adian mengajak mantan ketua tim khusus Haris Kumar untuk bicara empat mata. Adian curiga Haris sengaja menjebak Guna dalam kasus pembunuhan Sarania. Kecurigaan Adian terbukti saat tim akan menangkap Hanu Reddy di Andhra Pradesh. Seseorang yang memberitahu Reddy tentang kedatangan polisi adalah Haris Kumar. Haris tidak bisa mengelak. Dia mengakui semuanya. Di bawah todongan senjata Adian, Haris bicara jujur tentang semua yang telah terjadi. Rupanya Haris mengetahui sejak awal tentang pembunuhan Sarania. Haris adalah teman Suwita yang merupakan petinggi Nat Academy. Pembunuhan Sarania dilakukan untuk menyelamatkan bisnis Nat Academy. Untuk mencari kambing hitam, Haris menjebak Guna sebagai pembunuh. Tindakan Haris karena dibayar mahal oleh Natraj selaku pemilik Nat Academy. Adian tidak bisa mentolerir kejahatan Haris. Adian menghajar Haris, lalu pergi menemui Suwita di rumahnya. Sama seperti Haris, Suwita tidak bisa berbohong lagi karena Haris telah membongkar semuanya. Menurut Suwita, bisnis pendidikan sangat menguntungkan, apalagi setelah Nat Academy menjalin kontrak kerjasama dengan Kementerian Pendidikan. Tapi dalam perjalanannya, program itu banyak diprotes. Menteri tidak suka ada protes, terutama protes yang dilakukan Sarania. Ditambah lagi Guna mengetahui kelicikan Nat Academy. Karena itulah Guna dibungkam dengan tuduhan melakukan pelecehan. Natraj juga sempat mengundang Sarania secara pribadi ke rumahnya. Sarania akan dibayar mahal asal tidak menentang program pelatihan. Tapi Sarania menolak keras. Sarania tidak bisa disogok. Natraj dan Suwita akhirnya memutuskan untuk membunuh Sarania. Cerita Suwita membuat Adian bertambah marah. Adian pergi ke kantor Nat Academy keesokan harinya. Semua penjaga di sana dilumpuhkan. Adian akan menangkap Natraj selaku dalang utama. Natraj tetap duduk santai. Adian menangkap Natraj dengan menyeret kerah bajunya. Tapi pada saat akan keluar lift, Komisaris Polisi Srinivas menelpon. Adian diperintahkan melepas Natraj. Pengaruh Natraj memang luar biasa. Dia mampu mengintervensi pejabat tinggi kepolisian. Adian tidak berdaya melawan perintah atasannya. Natraj bisa sesumbar mengolok Adian. Rupanya perintah melepas Natraj berasal dari menteri. Adian juga sudah dipindah tugaskan ke Divisi Kejahatan Ekonomi agar tidak mengganggu Natraj lagi. Adian hanya bisa patuh. Tapi pindah tugas tidak berarti semuanya telah berakhir. Adian menjadikan Divisi Kejahatan Ekonomi sebagai tempat baru untuk menghabisi Natraj.
Untuk mencari celah, Adian memerintahkan anak buahnya mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang aktivitas keuangan Nat Academy. Tidak lupa Adian melibatkan Patrick dan Rupa dalam pekerjaan barunya itu. Petugas senior di sana, Narsima, mengatakan aktivitas menipu untuk mendapatkan keuntungan termasuk kejahatan ekonomi. Apalagi ada iming-iming yang diberikan kepada masyarakat. Otak Adian bergerak cepat. Selama ini Natraj menjanjikan ratusan ribu peserta pelatihan akan lulus perguruan tinggi kedokteran. Padahal dalam setahun kuota penerimaan mahasiswa kedokteran hanya 10.000. Adian dan tim berusaha mengumpulkan berbagai informasi tentang penipuan yang telah dilakukan Nat Academy. Masalahnya, penipuan Nat Academy bisa disebut kejahatan ekonomi apabila banyak orang membuat pengaduan polisi. Adian meminta bantuan istrinya, Tara, untuk mengumpulkan para wali murid yang merasa telah ditipu. Tara berhasil meyakinkan mereka agar bersedia membuat pengaduan. Natraj menyadari sedang dijadikan target. Tentu saja, Natraj tidak tinggal diam. Banyak preman dikirim untuk membunuh Adian dan istrinya yang ada di rumah. Adian sama sekali tidak khawatir saat preman mengancam akan membunuh Tara. Adian tetap menghajar preman yang ada di hadapannya. Sikap tenang Adian karena istrinya bukan wanita penakut. Sosok Tara sudah pandai menggunakan senjata api. Para penyerang yang justru dibuat kalang kabut melarikan diri. Usaha Adian untuk mengumpulkan pengaduan masyarakat berhasil. Total kerugian masyarakat lebih dari 2.000 crore. Adian bisa menangkap Natraj tanpa gangguan lagi. Komisaris Polisi Srinivas juga sudah mendukung Adian. Kali ini Divisi Kejahatan Ekonomi mendatangi kantor Natraj dengan kekuatan penuh. Natraj tidak berdaya. Giliran Adian yang mengolok-olok Natraj. Adian menangkap Natraj dengan menyeret kerah bajunya. Hal yang membuat Adian tidak puas, dia belum bisa menemukan bukti bahwa Natraj adalah pembunuh Sarania. Padahal Adian sudah berjanji kepada Ibu Guna untuk membersihkan nama Guna. Natraj sudah ditahan di dalam penjara sebelum disidang. Tapi Natraj masih bisa teleponan. Dia meminta Suita untuk membunuh Adian. Sementara itu, Patrick dan Rupa mengetahui ada paket yang sempat dikirim Sarania ke Adian sebelum pembunuhan terjadi. Namun paket itu tak pernah sampai. Patrick memeriksa semua barang di perusahaan pengiriman. Adian juga datang. Sarania pasti memiliki sesuatu yang berharga. Dan benar saja, dari salah satu hard disk ditemukan adanya rekaman video Sarania. Isi video itu sangat penting tentang program siswa cerdas yang diselenggarakan pemerintah bersama Nat Academy. Sarania memiliki banyak bukti tentang kejahatan yang dilakukan Nat Academy. Adian bisa bernapas lega. Semua bukti yang dibutuhkan untuk menjerat Natraj sudah ada. Adian sangat berterima kasih kepada Patrick atas kerja kerasnya. Patrick, minta apapun yang kamu inginkan. Saya akan berikan itu, ujar Adian kegirangan. Patrick tidak minta banyak. Dia hanya ingin memeluk Adian. Tapi ketika Patrick akan memeluk Adian, peluru yang menargetkan Adian mengenai punggung Patrick. Rupa bergerak cepat membalas tembakan si sniper. Naasnya, Patrick tidak sempat tertolong dan meninggal. Adian sangat berduka atas kematian Patrick. Natraj justru menelpon dari dalam penjara mengolok-olok Adian. Saya akan bebas besok. Anda dan hukum Anda tidak akan mampu menyentuh saya, ucap Natraj sesumbar. Adian menyadari kekuatan Natraj yang mampu mengendalikan hukum. Untuk membongkar kebusukan Natraj, Adian meminta istrinya yang seorang YouTuber agar mempublis video rekaman Sarania. Video pengakuan itu viral dalam waktu singkat. Media televisi ikut memberitakannya. Sarania mengungkap semua kejahatan Nat Academy dan upaya Natraj yang ingin membunuhnya. Setelah video viral, Adian bisa berbicara di media bahwa pembunuh Sarania adalah Natraj dan Nat Academy. Mereka menyewa pembunuh bayaran. Saya tegaskan Guna tidak bersalah. Guna dijebak oleh petugas polisi Haris Kumar. Saya minta maaf karena secara keliru menembak Guna, ucap Adian. Kini Natraj terpojok. Menteri Pendidikan tidak mau lagi membantunya. Menteri bahkan memutuskan kontrak kerjasama dengan Nat Academy. Haris Kumar yang telah menjebak Guna juga ditangkap. Tiba saatnya Natraj akan dibawa ke pengadilan. Adian sudah menunggu di pengadilan. Public protest பண்ற ரூட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுங்க. Understand? Pada saat kendaraan yang membawa Natraj sampai ke pengadilan, Natraj tidak ada di sana.
Ternyata anak buah Natraj sudah menyabotase kendaraan polisi. Petugas polisi tidak bisa berbuat apa-apa di bawah todongan senjata. Adian yang mengetahui itu tidak bisa tinggal diam. Adian yakin Natraj akan kabur ke luar negeri. Saat itu juga Adian pergi menggunakan helikopter untuk menangkap Natraj. Upaya Natraj untuk kabur terhalang Adian. Natraj diminta menyerah atau mati. Natraj justru menantang Adian duel. Dua orang itu bertarung habis-habisan. Adian lebih unggul. Anak buah Natraj mencoba menyerang. Untungnya Adian cukup sigap. Pasukan polisi juga sudah datang membantu. Adian berhasil melumpuhkan Natraj. Jika mau, Adian bisa menembak Natraj saat itu juga. Tapi Adian tidak ingin membuat kesalahan lagi. Adian akan membawa Natraj untuk diproses hukum. Pengadilan memutuskan bahwa Natraj bersalah. Natraj divonis hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan lembaga pendidikan Nat Academy disita. Natraj diwajibkan membayar semua kerugian masyarakat. Adian datang menjenguk Natraj di dalam penjara, tentu saja untuk mengolok-olok Natraj. Adian puas bisa membuat Natraj menderita setiap hari di jeruji besi. Dan film pun selesai. Bye-bye.